Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sholatan tusayiruni biha kula amri wa taqdi biha hawaiji wa ala alihi wa sahbihi bi adadi nuri arsillah. Ya Allah, curahkan salawat wan salam kepada Nabi Muhammad, sang penutup para nabi. Suatu salawat yang memudahkanku dengannya akan segala urusanku, wan mengabulkan segala hajat-hajatku. Salawat jua untuk kulanya, wan papadaannya sebanyak hitungan cahaya aras Allah. Badan dan pengantenan babaju adat Banjar di pelaminan, gagah perkasa saraba kuningan, mudahan tak ucap alhamdulillah kabul hajatan. Badan dan pengantenan babaju adat Banjar di pelaminan, gagah perkasa saraba kuningan, mudahan tak ucap alhamdulillah kabul hajatan. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin khatimin nabiyyin sholatan tuyassiruni biha kula amri wa taqdi biha hawairi wa ala alihi wa sahbihi bi adadi nuri arsillah. Bama makan basambal cacapan, bagangan sayur asam, iwak tangkapan. Hidup berumah tangga janganlah baalahan, balaki babini bakayuh baimbayat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sholatan tuyassiruni biha kula amri wa taqdi biha hawaidi wa ala alihi wa sahbihi bi adadi nuri arsillah. Bapanderan babaik sangkaan, malamar binian bajujuran, mudahan pian hidup bersama baakuran, babaju sabar wan menerima kekurangan. Allahumma sholli wa sallim dina Muhammadin khatimin nabiyyin sholatan tuyassiruni biha kula amri wa taqdi biha hawaidi wa ala alihi wa sahbihi
biadadi nuri arsillah. Berduaan saling mengingatkan, sholat 5 waktu seharian semalaman, mencari rezeki saling mendoakan, mudahan pian baanakan nang soleh keturunan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin, sholatan tuyasiruni biha kulla amri wa taqdi biha hawaiji wa ala alihi wa sahbihi biadadi nuri arsillah. Bakumpulan silaturahmi sekeluargaan, bersenda gurau barakatan, ajak bini wan laki mubalaja, ilmu keagamaan datangi dirawasari majlis nurullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam, bismillahil azizil hakim, wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asyu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wal gunyah insyaallah, wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah selalu menggerakkan kita jalan ma'rifat kepada dirinya. Allah menggerakkan jiwa kita untuk selalu ingin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, sembari menyesali dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Semoga Allah mencurahkan kepada kita, kepada anak-anak kita dan keluarga kita, handai taulan kita, kerabat keluarga kita dan tetangga kita, bermacam karunia dan kasih sayangnya, bermacam kenikmatan dan rezeki yang diluaskannya dan dicukupkannya atas segala hajat-hajat kita, mengabulkan hajat-hajat kita, sembari kita berdoa kepada Allah, Allahumma nas'aluka lutfan wa aunan war ridha. Ya Allah, kami mohon padamu kelembutanmu, wa aunan pertolonganmu, war ridha dan ridhamu. Mudah-mudahan Allah membersamakan kita selalu pada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, pada kematian kita, pada berjah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dalam Jala'ul Qadir, Bo, kedinginan gak, Bo? Nah, ujar Paloy, buat ini resep dari Paloy, tapi resep dari Paloy lah, lain ujar ulun lain. Bila pian hendak lebih muda daripada minum air putih banyak ke. Nah, coba jangan minum air putih jar Paloy, bisa lebih muda daripada Nini. Ya kah? Ini banyak promosi ini macam-macam, kita dimulai promosi ya lah. Skincare jar merek baru jar ya, kalau berabot nukar. Gincu merek baru, ini kelebihannya, berebut kita nukar. Nah,
Jer paloy penjualan ini membongoli orang aja paloy. Tapi itu iklan, yang namanya iklan boleh percaya boleh tidak ya kan. Sisi tertentu benar, sisi yang lain tidak. Kayak perkataan paloy itu sisi tertentu benar enggak? Minum air putih itu baik ya paloy, bisa lebih mudah daripada nini. Nini itu kan bahasa Banjar tuh nang ini nerah aja. Nah, ya lah, nang ini aja nang minum paloy kopi. Minum air putih itu lebih bagus daripada nang ini nah aja paloy. Nini nah. Ya kah? Bisa lebih mudah daripada nini nah aja sih. Bujur paloy, satu sisi salah, satu sisi yang lain. Makanya bila babi itu guru inilah, guru ini babi itu guru ini bila dibelah toh dimakan itu haram hukumnya. Nangka sebelah belahan itu nangka sebelah, nah itu halal. Nah, ya lah, Bu, kau lah paham Bu? Babi itu gue dimakan, dibelah gue, nah pakai pisau. Itu haram dimakan dibelah tuh. Nah, cuman nangka sebelahnya itu halal dimakan. Kenapa guru jar? Nangka tuh halal dimakan. Mun babi tetap aja. Itu manusia lah. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani menerangkan tentang karena Nabi Yuna Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai petunjuk dan beliau berharap menjadi memberi petunjuk. Tapi dalam hal tertentu Allah menahan beliau karena hakikat petunjuk itu adalah Allah. Jadi begini, ada Allah, ada Nabi sebagai pembawa risalah sekaligus wasilah kita. Wasilah itu perantara kita kepada Allah. Ada kita. Posisi kita sekarang ini di posisi alam johir, di alam johir. Alam apa? Alam johir, alam kelihatan. Nabi Muhammad disebut dengan alam arwah karena beliau dalam arwah itu jamak daripada ruh, alam ruh. Sedangkan Allah hakikat sejati. Sebenarnya Allah tidak bisa disebut berada di alam. Kalau mau juga disebut alam Allah gitu nah kan. Ada atau disebut juga dengan bahasa biasa dalam ilmu alam jabarut, ya kah? Alam lahut, alam ketuhanan. Nah, bahasa alam ketuhanan itu bukan alam tempat lain, tapi maknanya adalah ketuhanan hakikat sejati. Kita sebagai manusia ada terhubung dengan alam arwah, terhubung lagi dengan alam langit itu atau alam lahut dari alam ketuhanan. Nah, dulu para ulama itu mereka menulis kitab kayak ini, kayak Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau selalu menekankan dalam beberapa tulisan beliau, biizni Rasulillah, dengan izin Rasulullah. Kenapa dengan izin Rasulullah, kada izin Allah? Karena jarseh kamu tidak bisa mendapat diantaranya ridho Allah kecuali dengan izin ridho Rasulullah. Karena beliau hanyalah satu-satunya wasilah kita kepada Allah aja wa jalla. Oh kayak itu Syekh Imam Al-Ghazali kayak itu juga sih din. Beizin lawan Rasulullah. Syekh Abdul Qadir Jailani beizin, hendak ceramah aja Syekh Abdul Qadir Jailani itu minta izin dulu Rasulullah. Bila diizinkan Rasulullah nyar sidin berceramah. Masya Allah. Maka Nabi adalah Al-Hadi. Al-Hadi itu kan Allah. Tapi Nabi Muhammad bang hadi juga, pemberi petunjuk juga. Tapi Nabi Muhammad adalah petunjuk yang hakiki, yang sebenar-benar petunjuk. Kemudian dipoles di dalamnya makna petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak itu memahaminya, mengalihnya lah. Bagaimana memahami? Ya lah nah.
Contoh kemarin, api itu dia tidak membakar, tapi yang membakar itu adalah Allah aja. Yang kita kemarin hakikat dia lah. Api itu tidak memanaskan, tidak membakar. Yang membakar itu siapa? Allah aja. Nah itu yang kita pelajari itu. Hakikat sejati yang membakar itu bukan api, tapi Allah aja wajalla. Kita menanggar nasi, kayak itulah menanggar nasi bahasanya lah. Kayak itulah bahasa Banjar itu kelak menanggar nasi lah. Itu adalah yang kita lihat api yang memanaskan nasi kita sehingga jadi masak. Tapi dalam ilmu pemahaman terhadap hakikat yang harus kita lihat adalah bukan api yang membakar, yang memanaskan itu, tapi Allah. Tapi itu di hakikat, di jiwa kita paling dalam, di roh kita. Kalau diumumkan, dikeluarkan di tengah orang banyak, ribut orang. Mana Allahnya aja orang. Nah coba kan jar, api najar, panas juga ya kalau jar. Nah iyalah, berdebat kelak. Ini soal keyakinan, ini soal keimanan. Kenapa demikian? Supaya tetaplah makna ketuhanan Allah itu maha kudrat, maha kuasa. Supaya tetap kudrat Allah aja wajalla. Namun pada johirnya yang membakar itu adalah api. Mana buktinya? Itulah ketika itu ujar Syekh Abdul Qadir Jailani, anna la yahrikuhu biha ja'alaha alaihi bardan wa salaman. Terjadi pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Yalah, Pak Inna Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, ketika beliau dilemparkan Roma pinnar, melemparkan orang pinnar pada neraka, pada api, wa aradal haqu, tetapi Allah menghendaki la yuharrik, tidak membakarnya api itu, la yuharrik, tidak membakarnya hu li Ibrahim, maksudnya adalah kepada Ibrahim, maka tidak terbakar. Bahkan api itu berubah menjadi bardan wasalaman, sejuk dan memberi keselamatan. Waqat warada fil khabaris sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu api neraka pernah mengatakan, melewati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqulun nar yaumal qiyamah, berkatalah api neraka kepada orang-orang mukmin, lil mukmin juz'an mukmin, wahai orang mukmin di api neraka, faqad atfa nurukal lahabi, hai orang mukmin, karena keimananmu itu memadamkan api yang ada pada diri kami, memadamkan api neraka. Karena cahaya imanmu, karena imanmu wahai orang mukmin, kami menjadi padam. Bukan orang mukmin itu hebat, bukan iman itu hebat. Hakikatnya yang hebat itu Allah Azza wa Jalla yang menghendaki keimananmu memadamkan api neraka. Subhanallah. Jadi pian-pian nang beriman ini apa api neraka nang hebatnya tuh dimasukkan pian dalam api neraka, padam api nerakanya. Masya Allah. Apalagi Nabi Ibrahim, api nerakanya berubah menjadi bardan dan wassalaman, dingin, sejuk, wassalaman, dan memberi kenikmatan. Subhanallah. Masya Allah. Kemarau panjang karena keimanan pian, tidak jadi kemarau panjang, kemarau pendek aja yang ada. Masya Allah. Kemarau yang panjang sedemikian rupa, berdebu, kemarau di mana-mana, karena keimanan pian. Kemarau menjadi hilang, paling kemarau di kantong aja yang ada. Bahan. Karena keimanan pian kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini yang saya sampaikan tadi, yang disampaikan oleh Syekh tadi, rezeki pian sempit menjadi luas. Karena apa? Keimanan pian. Wanita yang belum dapat jodoh karena keimanannya kepada Allah, dia yakin jodoh itu adalah Allah yang memberi, bukan manusia, maka dia akan mendapatkan jodohnya.
Orang yang beriman meyakini bahwa rezeki itu semata-mata Allah hakikatnya yang memberi, bukan makhluk, bukan manusia, maka rezekinya akan bertambah. Nah, ini satu tingkat lagi dari sekedar amal. Bukan amalanmu yang hebat itu, tapi imanmu kepada Allah, keyakinanmu kepada Allah, keyakinanmu tentang hakikat kepada Allah aja wajalla. Bukan keyakinanmu, hakikatmu kepada Allah itu. Nah, naik lagi nih yang hebat. Tapi yang hebat itu adalah memang kudrat Allah aja wajalla. Subhan. Bukan kudrat Allah yang hebat itu, tapi zat Allah aja wajalla. Subhanallah. Ya kah? Kita ini duduk di sini karena petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam arwah itu berarti itu? Iyalah. Alam hakikinya bukan petunjuk Nabi Muhammad, tapi sebenarnya adalah petunjuk dari Allah aja wajalla. Ya kah? Nah, makanya Nabi itu ketika dia dalam konteks ini, maka kita duduk bersama ini karena Nabi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kaum muslimin dalam iman dan takwa kepada Allah. Allah pun mengumpulkan orang mukmin. Berarti petunjuk Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya yang hakiki hakikat kehendak Allah aja wajalla. Subhanallah. Iya kah? Oh, nyamannya lah. Nah, paham ya? Nice. Rupanya sambil berpender itu anunya apa nih? Talipatnya nih lain pulang, lipatannya dang sempat. Al-abdu bidarbil bil asya wal hurri takfihil isyarah. Seorang hamba yadribu, memukul bil asa, memukul dengan tongkatnya. Tapi hasil yang pasti dia tidak tahu. Biiznillah. Yalah tukang. Kayak apa? Tukang menghancur rumah ini berapa nah? Sekian di tukang. Kira-kira berapa hari tukang? 2 hari selesai. Dihancur tukang. Rumah ini 2 hari jadi tukang. Sekalinya seminggu tukang mancur rumah nih. Salah perkiraannya, diperkirakannya 2 hari. Dipukulnya pakai apa? Pakai tukul besar itu, pakai apa? Pakai tukul, pakai tukul itu palu lah. Godam. Oh. Ternyata keras sekali semennya. Akhirnya seminggu dia bisa baru illa biiznillah. Betul. Kapak dan apa itu godam itu, palu itu bisa menghancurkan betul. Tapi bisakah kamu memastikannya? Tidak bisa pasti ternyata. Tapi memang bisa menghancurkan johirnya, namun yang menghancurkan itu include semuanya hanya harus bisa seminggu. Itulah izin Allah aja wajalla. Kalau berusaha berjualan makanan mau sugih tuh. Yalah. Tapi ternyata tidak semua orang berjual makanan nang sugih. Begawi batu bara sugih lah. Rata-rata orang bekerja batu bara tuh sugih. Tapi tidak semua juga katanya. Ada juga batu bara sugih, kayaknya bangkrut sih Den. Nah, apa namanya guru aja batu bara bangkrut namanya. Ya lah. Nah. Lah. Palu ini buat lawan apa nih? Lawan Garbus ke Jakarta naik pesawat. Naik pesawat buat. Bila pesawat tuh miring ke kanan, tak miring juga Palu ini. Pas ada bebinian di samping Palu ini, Garbus dimukakan. Behereng juga nih. Palu sengaja ya lagi behereng ke kanan, wah. Palu ya. Karena ke kiri pulang Palu sudah. Jar perempuan tuh pramugari pindah duduk aja sudah. Lo akhirnya dipindah si Garbus ke
ke sebelah kanan. Melihat pramugari, cantik-cantik pramugari di pesawat nih. Jadi jar garbus boy bo. Amun pesawat nih lu ya jatuh. Nang jelas dicari orang tuh pasti nang binian nang bungas-bungas nih, perempuan nang cantik-cantik nih pramugari dicari orang. Kita ini jar udah betah dicari orang jar garbus. Belum tentu aja paloy. Kalau ya pantulin mau macul baju, pacul. Rupanya anu dipacul apa jar garbus aja coba lihat aja. Rupanya awak anu nih palu ini hirang lah, hitam orangnya. Maaf nang hitam lah. Kak salah aja paloy. Nang dicari lain pramugari jaran. Mbah Pak, nang ada nih pang dicari kenapa jar garbus? Kan kotak hitam lah nang dicari itu rajin jual. Kotak hitam bae. Nah, Bo, siapa kotak hitam paloy itu tuh? Ya kah? Nah. Jangan tidak menganggap sesuatu apapun di dunia ini tidak penting, tidak berharga. Semuanya memiliki harga di sisi Allah Azza wa Jalla. Itulah memahami hakikat dalam hidup ini. Kita penting untuk memahami hakikat itu apa, ya kah? Nah, hakikat itu ternyata berlapis-lapis. Minimal hakikatnya itu 3 lah. Kita bisa mengenal agama, belajar agama, mengetahui ilmu agama karena guru kita. Maka kita berterima kasih kepada guru kita. Janganlah guru kita dapat dari guru-gurunya masuk ke alam arwah karena belajar kepada Rasulullah. Maka kita hormati Rasulullah. Hakikat Rasulullah itu Allah Azza wa Jalla. Maka kita hormati, kita agungkan pula Allah Azza wa Jalla. Begitu cara pemahamannya, bersanad, bermakna. Begitulah Allah mengatakan ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah terletak pada ridho orang tuamu. Kita tidak bisa mendapatkan ridho Allah langsung tanpa ridho kedua orang tua kita. Maka kita, kalau mereka sudah meninggal, kita doakan, kita hadiahi mereka dengan salawat yang kemarin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiruli biha wa walidayya wa tarhamuhuma kama Rabbayani shogiro. Itu salawat sekaligus kita hadiahkan salawat itu untuk orang tua kita supaya Allah ridho kepada kita. Ridho dua orang tua saja langsungkah ridho Allah? Tidak, masih ada ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantaslah Rasulullah mengatakan man atau ani pakot atau Allah, siapa yang taat kepadaku maka pastilah dia taat kepada Allah Subhanahu. Berarti man azani seolah-olah begitu, siapa yang aku izinkan, atau man roda itu siapa yang aku redai, faqad radhiyallahu anhu, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Begitulah kehidupan, ada johir, ada batin, ada syariah, aturan yang umum, tapi juga ada hakikat di dalamnya. Mudah-mudahan kita pahamlah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Subhanalladzi ja'alahu Muhammadan rahmatan alamin. Man qala inni lam ub'as la ana wa inna ma buistu
rahmatan lil alamin. Maha suci Allah yang telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Dia berkata, sungguh tidak aku diutus untuk melaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat sekalian alam.